Bible, Alkitab paling tua di muka bumi ini ditulis dalam bahasa Arab. Islam disebutkan 827 kali di dalam Bible. 827 kali. Karena saya baru tahu tadi, kapan? Tadi siang. Selama ini saya nggak pernah tahu. Tahunya apa? Shalom. Shalom. Ternyata shalom itu bukan shalom. Tapi shalom adalah din, agama. 827 kali. Islam. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini, mari kita mendengarkan ocehan ngibul takiyah daripada Ustadz Ahmad Kainama. Katanya, di dalam kitab paling tertua di dunia, yaitu Alkitab, Alkitab tertua, itu teman-teman sekalian menuliskan atau menyebutkan yang namanya Islam. Ada 827 kali disebutkan Islam di dalam Alkitab, dan itu dia baru tahu lalu diajarkan kepada sejumlah mahasiswa-mahasiswi yang ada. Nah, teman-teman sekalian, tentu ini adalah pembodohan besar-besaran ya. Nah, teman-teman sekalian, dia katakan bahwa Kristen itu bukan agama tapi sebutan, ya. Itu sebutan saja atau golongan tertentu gitu ya. Nah, dia katakan ajaran Kristen itu ajaran apa? Dia mengatakan ajaran Kristen adalah ajaran Islam. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, saya langsung mengajak kita untuk mendengarkan ocehan, kibulin, dan ngibulnya Ustadz Ahmad Kainama berikut ini. Bible, Alkitab paling tua di muka bumi ini ditulis dalam bahasa Arab. Islam disebutkan 827 kali di dalam Bible. 827 kali. Karena saya baru tahu tadi, kapan? Tadi siang. Selama ini saya nggak pernah tahu. Tahunya apa? Shalom. Ternyata shalom itu bukan shalom. Tapi shalom adalah din, agama. 827 kali. Islam. Salam. Al-Islam. Kristen bukan agama. Kristen sebutan. Jadi ajaran Kristen itu ajaran apa, Ustadz K? Islam. Luar biasa ya. Oke, teman-teman sekalian, saya tidak salah dengar ya, 827 kali itu dibahas tentang Islam di Alkitab yang tertua. Yang dimaksudkannya adalah manuskrip atau kodeks ya. Kodeks kan ada beberapa kodeks itu ya, tetapi yang dimaksudkan oleh Ahmad Kainama kodeks Sinaiticus gitu ya. Jadi ada kitab paling tertua yang ditulis dalam bahasa Araba katanya. Sebenarnya bukan dalam bahasa Araba, tapi ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram gitu ya. Itu kitab Perjanjian Lama. Sementara di Perjanjian Baru itu ditulis di dalam bahasa Yunani ya. Nah, teman-teman sekalian, benarkah bahwa di dalam terjemahan kata salam atau salam itu disebutkan yaitu Islam gitu loh ya. Ada Islam di situ. Mari kita menjawabnya dengan pelan-pelan. Kita lihat dulu teman-teman sekalian apa yang merupakan arti daripada kata salam ini. Kalau teman-teman search di Google ya, itu kalian akan menemukan ya kata salam itu, dan itu sama sekali tidak mendapat makna yaitu Islam. Ya, seperti yang diajarkan oleh Ustadz Ahmad Kainama. Kalau kita lihat di situ, kata shalom itu merupakan kata yang berasal dari bahasa Ibrani yang artinya sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada perpecahan, ya, kesehatannya bagus, ya, dan segala sesuatunya mungkin lengkap gitu loh. Jadi artinya ada suasana yang bagus di situ. Makanya kita mengatakan shalom, ya. Dan bahkan lebih bergeser lagi maknanya ketika kita mengucapkan shalom itu sama saja kita menyampaikan bahwa salam damai sejahtera bagi rumah ini, bagi saudara sekalian. Ya, dan kita akan lanjutkan kiranya rahmat, kasih sayang, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Jadi sama sekali tidak bermakna Islam.
872 kali gitu loh. Ya, dan ini tidak berdasar loh ya. Apa yang disampaikan oleh Ahmad Kainama ini tidak berdasar gitu. Ya jadi hanya apa namanya itu ya, omongan gablangnya aja gitu loh. Jadi asal ngomong aja, asal bunyi saja ya. Dan sedikit dicampur-campurnya bahasa Ibrani gitu ya yang dihafalkannya, bahasa Yunani yang dihafalkannya, lalu dihubungkannya dengan bahasa Arab, ya udah lengkap sudah. Ustadz hebat ya. Nah, apa yang disampaikannya tadi tentang kitab tertua, teman-teman ya, itu sebenarnya naskah perjanjian lama gitu ya. Misalnya teman-teman sekalian ya, Aleppo Codex misalnya yang ditulis sebelum Masehi ya, 920 sebelum Masehi. Kemudian ada Leningrad Codex yang juga ditulis sebelum Masehi ya, 1008 sebelum Masehi. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini adalah naskah-naskah tertua perjanjian lama. Dan juga kalau kita melihat itu ada Codex Sinaiticus teman-teman sekalian yang memuat manuskrip-manuskrip daripada perjanjian lama atau Alkitab teman-teman sekalian. Ya, Codex Sinaiticus itu sangat tertua gitu loh ya. Jadi itu masih lengkap gitu. Kalau kita bicara manuskrip terbanyak dari kitab adalah Alkitab. Ya, punya Alkitab gitu loh ya. Dari kitab perjanjian lama sampai kitab perjanjian baru, itu semua kita punya lengkap teman-teman sekalian. Nah, kalau kita tanyakan tentang manuskrip Al-Quran kepada Ahmad Kainama saja, itu bisa jadi tidak bisa memberikan penjelasan di situ karena tidak lengkap pastinya. Ya, tetapi kita terjaga dengan baik. Semua lengkap manuskrip-manuskrip daripada Alkitab kita. Nah, jadi pada hakikatnya teman-teman sekalian, baik di kitab tertua, paling tertua di dunia, kata Ahmad Kainama, tidak pernah membahas Islam. Tidak pernah membahas Muhammad, tidak pernah membahas Muslim, tidak pernah membahas ajaran yang muncul di abad ke-7. Itu yang harus dicatat baik-baik. Ya, Alkitab kami tidak pernah ngorek-ngorek kitab agama lain, ajaran agama lain. Ya, Alkitab kami dia berdiri sendiri dengan suatu kebenaran yang hakiki yang tidak bisa dibantah. Mulai dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru itu satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya, tersusun secara sistematis. Ya, itulah hebatnya Alkitab teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau bicara masalah arti salam tadi, itu sama sekali tidak berbicara masalah Islam gitu loh. Salam bagimu, damai sejahtera bagi kamu. Lalu apa hubungannya dengan Islam? Apakah karena Islam rahmatan lil alamin ya? Sehingga Ahmad Kainama mencocomologikan ini lagi tentang kata salom dan juga tentang Codex Sinaiticus dan Codex ada Aleppo dan Leningrad tadi. Apakah karena rahmatan lil alamin itu pengertian ajaran di dalam Islam itu sehingga Anda menghubungkan ini lagi? Aduh, Kainama ya. Terus tidak nyambung. Ya, tapi paling ya aksinya, caranya teman, gayanya itu meyakinkan sekali orang-orang awam. Apalagi yang diajarkan ya mahasiswa, ya apa aja dong diterima gitu. Karena memang nggak paham Alkitab. Ya. Kemudian teman-teman sekalian yang paling terakhir, ajaran Kristen itu apa Ustadz? Dia katakan dengan lantang ajaran Islam. Wow ya. Teman-teman sekalian mari kita melihat ya. Kalau dia mengatakan tadi bahwa Kristen itu bukan agama, itu saya setuju ya. Kristen itu adalah sebutan atau bisa dikatakan sebagai sebuah ejekan ya kepada para pengikut Kristus gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mengikut Tuhan Yesus lalu dikatakan, "Oh, kamu Kristen" gitu ya. Betul memang. Ya, tapi seiring berjalannya waktu, maka kekristenan dijadikan sebuah agama yang juga menyesuaikan agama-agama yang ada ya. Jadi Kainama tidak salah di situ, bahwa Kristen itu bukan agama saat itu. Tetapi jangan juga lupa Ustadz Ahmad Kainama bahwa di Kekaisaran Romawi itu sudah diakui Kristen itu menjadi sebuah agama oleh Kaisar Theodosius I gitu ya. Jadi kekristenan Nicea ya, selesai konsili Nicea itu, jadi mulailah kekristenan ini diterima gitu loh. Diterima di Kekaisaran Romawi dan disahkan ya, diresmikan menjadi suatu agama
di Kekaisaran Romawi pada waktu itu, yaitu di tahun 380 Masehi. Jadi Ahmad Kainama jangan lupa. Dan sampai pada hari ini sehingga Kristen itu dijadikan sebuah agama resmi, baik termasuknya ya di Indonesia ini. Makanya kalau dikatakan terjadi kristenisasi, oh tidak. Karena Tuhan kami Yesus Kristus tidak bawa agama. Karena Tuhan pencipta langit dan bumi tidak pernah menciptakan agama. Dan tidak pernah menentukan satu agama yang diridoinya. Ya, tapi yang dituntut oleh Allah pencipta langit dan bumi yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu adalah bagaimana kita ya mengenal pribadinya, mengenal kasihnya, mengenal karyanya bagi kehidupan kita dan bagi seluruh alam semesta ini. Ini yang dilihat, ini yang dinilai oleh Allah. Tidak melihat suatu agama apapun. Karena Tuhan tidak punya agama. Agama diperuntukkan untuk manusia, teman-teman sekalian. Nah, kita melihat Kristen ini, teman-teman sekalian, itu pertama kali disebutkan di Antioquia. Kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Firman Tuhan katakan, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, di Antioquia pertama kali disebut Kristen. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa yang dikatakan bahwa Kristen itu bukan agama, ya, itu betul apa yang disampaikannya. Namun, apakah Kristen menganut ajaran Islam? No, sama sekali tidak. Kristen tidak ada hubungannya dengan Islam. Kristen tidak ada hubungannya dengan Muslim. Kristen tidak ada hubungannya dengan Al-Quran. Kristen tidak ada hubungannya dengan Muhammad. Sama sekali tidak ada hubungannya. Jadi tolong Ustadz Ahmad Kainama jangan dihubung-hubungkan. Ya, jangan dihubung-hubungkan. Ya. Jadi pelajari aja Al-Quran munculnya di abad ke-7. Siapa yang membawa, bagaimana Nabi mau dapat wahyu dari goa, lalu dikonsultasikan kepada pendeta. Nah, ini Anda jelaskan mengapa Muhammad mengkonsultasikan tentang kenabiannya kepada seorang pendeta. Kemudian bahas mengenai istri-istri Nabi Muhammad, Nabi Anda. Lalu Anda menjelaskan juga kepada mahasiswa ya yang kamu ajarkan tentang seks kepada bidadari yang 72 itu nantinya di sorga. Setiap laki-laki akan mendapat 72 bidadari. Lebih bagus Ustadz Ahmad Kainama ajarkan itu daripada Anda mengajarkan tentang Kristen, ya. Oke? Terima kasih teman-teman sekalian sudah menonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.